Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas tabel 6.2 buku paket PPKN kelas 8 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia halaman 136. Sebelum saya membahas soal pada tabel 6.2 halaman 136, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal tabel 6.2 halaman 136. Soal pada tabel 6.2 halaman 136, aktivitas 6.1, silakan kalian gali informasi secara berkelompok siapa saja pendiri negara yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Tuliskan bagaimana bentuk perjuangan yang dilakukan. Kemudian presentasikan di depan kelas. Tabel 6.2 bentuk semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Nomor 1, nama pendiri negara, kemudian bentuk semangat dan komitmen, kemudian ditanyakan sejarah perjuangannya. Kita diminta untuk mengisikan 4 nama pendiri negara disertai dengan bentuk semangat dan komitmen serta sejarah perjuangannya. Baik, jadi yang dimaksud pendiri negara ini adalah tokoh atau pahlawan yang memiliki peranan yang sangat besar dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Tabel 6.2 semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Jadi kita itu diberikan kebebasan tokoh atau nama pendiri negara itu siapa. Jadi yang pertama saya mengambil Insinyur Soekarno. Bentuk semangat dan komitmen dari Soekarno yaitu memiliki semangat persatuan dan kesatuan, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, pantang menyerah dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia, aktif dalam organisasi Trikoro Darmo yang berubah nama menjadi Young Java, kemudian mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno juga menjadi ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI, kemudian menjadi tokoh proklamator. Kemudian Insinyur Soekarno juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, kemudian berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah singkat perjuangan dari Soekarno yaitu Insinyur Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno mulai aktif bergabung pada organisasi Trikoro Darmo yang berubah nama menjadi Young Java pada tahun 1915. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia untuk menciptakan perjuangan yang terorganisir dan terarah, sehingga kemerdekaan Indonesia akan mudah diraih. Namun sebaliknya, Soekarno harus berhadapan dengan kolonial Belanda karena dianggap menentang pemerintahan Belanda. Akhirnya Soekarno diasingkan dan dipenjara. Nah, ketika Soekarno diasingkan, itu tidak menyurutkan semangat untuk terus berjuang meraih kemerdekaan Indonesia.
banyak langkah-langkah yang beliau lakukan seperti menyusun pembelaan bertuliskan Indonesia menggugat. Kemudian beliau juga mengusulkan dasar negara ketika sidang BPUPKI. Menjadi ketua PPKI, aktif dalam usaha-usaha meraih kemerdekaan Indonesia. Kemudian beliau juga menjadi tokoh proklamator. Beliau juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama serta berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kesehatan Soekarno mulai menurun sejak bulan Agustus 1965 dan Soekarno meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970. Pendiri negara yang selanjutnya yaitu Muhammad Hatta. Bentuk semangat dan komitmen Muhammad Hatta yaitu memiliki semangat persatuan dan kesatuan, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, yaitu rasa cinta tanah air, dan beliau juga rela berkorban untuk tanah air Indonesia. Selanjutnya yaitu menentang imperialisme dan kolonialisme. Kemudian Muhammad Hatta juga berjuang tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara pada Organisasi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Muhammad Hatta juga pernah menjadi wakil PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menjadi tokoh proklamator, pernah menjadi wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, serta berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah perjuangan dari Muhammad Hatta yaitu Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Perjuangan Hatta dimulai sejak bergabung dalam Young Sumatranen Bond tahun 1916. Pada tahun 1921, Muhammad Hatta menempuh pendidikan di Belanda dan bergabung dengan Indische Vereniging yang berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Beliau sangat menentang imperialisme dan kolonialisme yang pada akhirnya beliau ditangkap dan dipenjara. Tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan melanjutkan perjuangannya meraih kemerdekaan Indonesia. Langkah yang beliau ambil adalah bergabung dalam anggota BPUPKI, kemudian menjadi anggota Panitia 9, kemudian menjadi wakil PPKI, menjadi tokoh proklamator, menjadi wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, serta berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hatta bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1970, Muhammad Hatta dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi anggota Dewan Penasehat Presiden pada masalah pemberantasan korupsi. Nah, Muhammad Hatta ini wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Nama pendiri negara yang ketiga yaitu Muhammad Yamin. Bentuk semangat dan komitmen Muhammad Yamin yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI, menjadi anggota Panitia 9, kemudian menjadi sekretaris pada Panitia Kongres Pemuda 2, ikut andil dalam menyusun teks Sumpah Pemuda, serta pantang menyerah dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Sejarah perjuangan Muhammad Yamin, yaitu Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903. Karir politik Muhammad Yamin dimulai ketika beliau bergabung dalam organisasi Young Sumatra Nenpon. Muhammad Yamin dikatakan sebagai bapak pendiri bangsa karena keaktifannya dalam membantu proses kemerdekaan Indonesia. Di antaranya seperti menyusun naskah teks Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Kemudian beliau juga menjadi anggota BPUPKI mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Muhammad Yamin pernah menjabat sebagai anggota DPR sejak tahun 1950, kemudian menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1951, kemudian menjadi Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 1953 sampai dengan 1955, serta menjadi Ketua Dewan Perancang Nasional, Menteri Sosial dan Kebudayaan pada tahun 1959 sampai dengan 1960. Nah, Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962. Nama pendiri negara yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Nah, bentuk semangat dan komitmen Ki Hajar Dewantara yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, pantang menyerah dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia, berjuang dalam bidang pendidikan, mendirikan taman siswa, aktif dalam organisasi Budi Utomo, salah satu pendiri organisasi Indonesia Partits, kemudian menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama, serta memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah singkat perjuangan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan seorang wartawan muda. Beliau juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, beliau aktif pada propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan organisasi Indonesia Partits dengan tujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme para pemuda Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk memperoleh pendidikan. Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa, namun beliau sudah wafat terlebih dahulu pada tanggal 26 April 1959. Nah, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara yaitu tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi, jawaban yang saya paparkan pada video ini bukanlah jawaban yang mutlak. Kalian bisa menambahkan dan mengembangkan tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara yang lainnya. Misalnya saja tokoh Supomo, Rajiman Widyodiningrat, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan lain sebagainya. Demikian video pembahasan tabel 6.2 halaman 136 buku paket PPKN kelas 8 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.